mana jalur pipa yang akan dibentuk, kemudian persiapan bibitnya ada berapa banyak ya, kemudian nanti jalurnya akan terbentuk berapa jumlahnya, itu sudah terlihat. Selamat pagi teman-teman. Kamis 9 Januari 2025, rencananya kita ada lahan baru ya. Sebelum kita buka lahannya, sebelum kita tanami lidah buaya, rencananya akan kita drone dulu. Jadi dalam perencanaan awal persiapan lahan itu kita drone dulu supaya kelihatan luasnya itu seberapa, kemudian nanti jarak tanam yang harus diukur berapa kayak gitu ya, sehingga nanti estimasi bibitnya, estimasi panjang peralon yang dibutuhkan, kemudian jarak bedengnya itu terlihat semuanya, sehingga nanti saat eksekusi itu sudah siap semuanya kayak gitu ya. Nah, kita akan menuju ke lahan barunya, ikuti saya terus ya. Yuk kita ke sana yuk. Kita menuju lahan baru ya, di sana lahan barunya. Jadi memang lahannya ini tuh strategis banget teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai di lahan barunya. Rencananya kita akan tanam lidah buaya di sini. Jadi lahannya ini sekitar 700 meter persegi teman-teman ya. Lahannya kondisinya masih seperti ini, masih banyak banget rumput ilalangnya. Jadi memang satu hamparan ini coba perhatikan di sana teman-teman ya. Jadi satu hamparan ini memang tidak seluruhnya, karena ini dibagi menjadi dua. Kalau tempat lahan kita nanti teman-teman itu mulai dari pojokan sini ya, coba perhatikan dari pojokan sini teman-teman, terus kita sampai pojok sana. Coba kita cari dulu patoknya bawah sini teman-teman ya. Kita sampai sini nanti, terus apa ya, ini patok pertama, patok keduanya di sini patok keduanya ada di sini. Nah, ada di sini. Jadi lahannya itu nih, coba perhatikan dulu patoknya di sini ya, dari sini nanti sampai sana. Jadi ada sekitaran 700 meter persegi ya, sekitaran 700 meter persegi. Rencana lahan ini nanti akan kita drone supaya kita tahu betul ukuran pasti lahannya. Terus sebenarnya lahan ini tidak terlalu jauh dengan lahan yang ada di sebelah sana yang sudah kita tanami lidah buaya duluan. Jadi rencananya karena kita itu juga akan membuka wisata edukasi, nanti tamu itu akan kita arahkan ke sini untuk melihat lidah buaya yang ada di sini ya, ada di sini. Terus nanti tamu itu akan kita arahkan ke lahan yang lama melalui sini, jalannya yang sini ya. Jadi aksesnya ke sana ya, aksesnya ke sana lah. Lahan yang lama itu ada di sana teman-teman ya, ada di sana. Jadi nanti tamu itu ke sini lihat dulu lahannya, terus nanti ke lahan lama, terus nanti ke pendoponya di sana. Nah, memang di sini ini belum ada sumber airnya, maka nanti air itu bersumber dari lahan yang lama. Makanya kita butuh menghitung jumlah peralon ya, jumlah panjang peralon itu berapa. Makanya pemetaan sebelum lahan itu dibuka ya, perencanaan lahan, pemetaan itu sangat penting untuk menghitung jalurnya ada berapa, menghitung lajurnya, menghitung bedengannya, menghitung drainasenya, menghitung jumlah bibit, estimasi jumlah bibit, dan juga untuk merancang nanti kira-kira peralon atau apa namanya, sumber air itu melewati mana dan butuh peralon berapa panjang itu, berapa itu bisa dihitung dari pemetaannya. Sekarang kita akan siap-siap dulu untuk drone-nya ya, sebelum kita terbang. Kita ke sana yang teduh. Teman-teman, kita akan menerbangkan drone di sini. Jadi kita cari tempat yang datar, meskipun ini sebenarnya anginnya lumayan besar ya, nih ya, anginnya lumayan besar. Kita mau menerbangkan drone dengan jenis Phantom 4 ya, Phantom 4 karena cukup bagus juga kalau cuman lahan sekecil ini ya. Kita menggunakan Phantom 4, itu supporternya di sana teman-teman. Videoin coba. Nah, itu supporternya tuh. Ini ya, drone-nya kayak gini teman-teman ya. Yang kita pakai adalah Phantom 4, tadi sudah kita buatkan juga misi terbangnya. Jadi menerbangkan drone untuk pemetaan itu berbeda dengan menerbangkan drone untuk dokumentasi. Jadi kalau nanti untuk pemetaan memang semua data koordinat dimasukkan ke sini, sehingga drone itu akan terbang sesuai dengan koordinatnya. Rencananya ini nanti akan terbang di sekitaran ketinggian 100 meter ya, 100 meter untuk menghasilkan foto udara
ya, untuk mengukur lahan itu luasnya berapa, terus nanti untuk melihat kemiringan lahannya, sehingga perencanaan dalam pembuatan jalur tanam lidah buayanya, perencanaan drainasenya itu lebih mudah kayak gitu ya. Nah, ini kita mau rakit dulu drone-nya. Nah, teman-teman, ini sudah siap. Jadi drone-nya udah siap, udah connect dengan GPS, udah connect dengan satelit, teman-teman ya. Kita dapat sekitaran 13 satelit, teman-teman. Kemudian setelah ini akan kita terbangkan, misinya juga sudah kita masukkan ke drone-nya, sehingga dia nanti akan mengikuti koordinat-koordinat yang sudah kita masukkan ke drone-nya. Ya, kita akan terbang di ketinggian 100 meter, teman-teman ya. Bentar, ini baru persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini drone-nya baru menuju ke titik start. Dia berada di ketinggian ya teman-teman ya, altitude itu ketinggiannya dia di 99,8 meter ya. Dia ke titik start dan dia akan motret, teman-teman ya. Tuh, dia udah mulai motret. Dia akan mengikuti jalur yang sudah kita buat ini, teman-teman ya. Ini live-nya kayak gini, teman-teman. Tuh, dia akan motret. Ini menuju ke lahan kita yang ini, teman-teman ya. Lahannya ada di sini. Ini dia motret dari sisi selatan lahan yang baru, teman-teman ya, seperti itu. Ketinggiannya stabil meskipun anginnya lumayan kenceng di sini, teman-teman ya. Ini di 100,2, 99,6 dan seterusnya, teman-teman ya. Ini termasuk yang dia ketinggiannya stabil ya, seperti itu. Kita dapat satelit di 14 ya, ada 14 satelit di sini kayak gitu. Drone-nya di sana kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak tuh? Drone-nya di sana tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, karena 100 meter, teman-teman ya. Karena ini sudah masuk ke jalur terakhir. Setelah dia nanti sampai ke titik N ya, atau titik terakhir di sini, dia akan pulang ke lokasi kita dan akan landing di sini. Ya, jadi enaknya kalau drone mapping itu koordinatnya udah kita setting, dia terbang dari mana, dia akan pulang kemana, kayak gitu ya. Ini sebentar lagi drone-nya akan turun. Jadi setelah ini nanti kita akan tangkap drone-nya ya. Jadi akan kita tangkap drone-nya di sini. Oke, semoga misinya berhasil. Setelah ini nanti akan kita olah dulu datanya. Setelah diolah menjadi foto udara yang utuh, kita lakukan pengukuran, kita lakukan perhitungan estimasi bibit. Kemudian kita juga akan menata wilayahnya, di mana nanti saluran airnya, di mana nanti drainasenya, di mana nanti bedengan-bedengannya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti setelah diolah ya, kegiatan di studi pengolahan data dan juga penyajian data akan kita rekam juga, supaya teman-teman juga akan tahu seperti apa sih hasilnya kayak gitu ya. Nanti kita langsung lihat aja di sana. Jadi ini lahan barunya ya. Batas luarnya ini adalah batas lahannya, sudah kita hitung kemarin, dapat nih ya, dapat di sini. Jadi lahan utamanya, lahan keseluruhan itu mendapatkan luas di sini ternyata ada 770 meter persegi. Kemudian ini saya tarik ke lahan efektif yang bisa ditanami, ini yang tengah ya, yang di bagian tengah kota ini dia dapat luasan di 621 nih ya, dapat luasan di 621. Dari sini sudah saya buatkan jalur-jalurnya. Nanti dia jalurnya itu seperti ini. Nah ini ya, jalur-jalur putih ini adalah rencana jalur tanamnya. Ini ada angka di sini 33, 33, 33 dan seterusnya, ada 32 di sini ya, 32, 31 ya. Itu adalah panjang jalur ke sananya, panjang jalurnya. Nah, setiap jalur ini dia jaraknya saya buat 1 meter.
ya, sekitar 1 meter. Jadi antara jalur satu dengan jalur yang lain itu dia jaraknya 1 meter. Harapannya ketika nanti di sini ada tanaman dan di sini ada tanaman itu sudah tidak saling bersentuhan dan saling melukai ya gitu. Nah, sekarang tinggal kita estimasikan nanti jarak antar tanamannya mau saya buat per 90 cm atau 0,9 meter. Sudah saya buat dan seperti ini jadinya. Nah, titik-titik hitam ini adalah titik-titik rencana bibitnya. Ya, kelihatan nggak ya? Bentar, saya besarin dulu. Ya, titik-titik hitam itu adalah rencana bibitnya. Akhirnya dari sini ketahuan ada berapa jalur di sini. Pertama tadi ya, ada sekian jalur. Ada 20 jalur. Ya, ada 20 jalur. Kemudian total estimasi bibitnya ada di sini, hitungnya. Jadi titik-titik hitam itu ada berapa? Ada ini nih. Ada 734. Jadi nanti diperkirakan dengan luasan 600-an meter persegi tadi itu ada sekitar 700-an bibit yang bisa ditanam di sini. Kemudian saya juga sudah membuatkan jalur pipa irigasinya nih ya. Kok irigasi? Pipa pengairannya ya, teman-teman ya di sini nih. Jadi karena kebun utamanya ada di sini, sumber airnya ada di sini teman-teman ya. Kalau di kebun utama itu, ini saya tarik pipa ke sini yang warna biru ini, ya ke sini, sampai ke sini teman-teman. Ya, jadi saya hubungkan sumber air di sini untuk masuk ke sini. Itu berapa? Panjang pipanya ada 83. Ya, saya klik dulu supaya kelihatan nih. Panjang pipa ada di 83 meter. Kayak gitu ya. Nah, kalau seperti ini sekarang sudah jelas mana jalur pipa yang akan dibentuk, kemudian persiapan bibitnya ada berapa banyak ya, kemudian nanti jalurnya akan terbentuk berapa jumlahnya, itu sudah terlihat. Sehingga perencanaan selanjutnya atau apa yang harus dilakukan adalah tinggal eksekusi saja berdasarkan yang sudah kita dapatkan datanya ini. Jumlah bibit, jumlah jalur, dan juga jumlah pipa yang harus dibeli sehingga nanti pengairan itu bisa sampai di sini. Seperti itu ya, sedikit sharing bagaimana sih persiapan lahan untuk pembuatan atau perencanaan lahan pertanian lidah buaya. Terima kasih.